Kabupaten Semarang menyimpan lebih dari sekedar destinasi. Alam, sejarah, kuliner, dan denyut kehidupan masyarakat bertemu dalam satu irama. Selama 2 hari saya menjelajahi Kabupaten Semarang, mendengar langsung aspirasi masyarakat, menikmati kearifan lokal, sekaligus merawat ingatan sejarah bangsa. Ini menjadi bagian dari langkah saya, Denti Eka Widi Pratiwi, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, utusan Provinsi Jawa Tengah untuk menapa dan menyapa Jawa Tengah. Perjalanan pagi dari Temanggung menuju Ambarawa menjadi pembuka yang menenangkan. Jalanan yang diselimuti udara sejuk menghadirkan refleksi bahwa pembangunan tidak selalu dimulai dari gedung tinggi, tetapi dari desa, dari manusia, dari sapaan hangat di pagi hari. Hari dimulai dengan rasa dari gudeg Bunaryo. Saya menikmati gudeg khas Ambarawa dengan lauk menu gudeg, krecek, koyor, dan pecel. Perpaduan manis, gurih, dan pedasnya luar biasa sedap. Kuliner seperti ini bukan hanya soal perut kenyang, tetapi kekhasan cita rasa yang perlu terus dijaga agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Nah, ini pagi-pagi kita gudeg sing jelas enten kreceke sing marake pedes, pecel, telur, lawe oke banget ki rame sarapan. Gudeg Bunaryo nggih. Nggih, gudeg Bunaryo teng Ambarawa. Niki enak tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba pecelnya dulu. Ini pecel khas gudeg Bunaryo. Bismillah. Manis, legit. Rasane ngangeni teng mriki niki lho, pinggir dalan Ambarawa. Sarapane nun ben sehat, ben bagas waras, ben semangat. Bu, matur nuwun nggih. Bareng-bareng nggih, setaru nggih. Monggo. Warung gudeg Bunaryo. Ini alamatnya ya. Agenda berlanjut ke rapat kerja daerah dan Musprov STI, Senam Tera Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Disinilah proses demokrasi organisasi berjalan, diskusi, evaluasi, hingga pemilihan pengurus baru. Bagi saya, forum seperti ini penting, karena dari sinilah keputusan-keputusan strategis lahir dan berkelanjutan organisasi ditentukan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan HTRI ke-40 Senam Tera Indonesia Provinsi Jawa Tengah resmi dibuka. Siang menjelang, kami singgah di Pondok Serabi Bupaisah 66. Serabi klasik berbahan beras tumbuk dan kelapa dengan rasa coklat dan pandan menghadirkan nostalgia. Deretan para penjual serabi sepanjang jalan Ngampin menarik perhatian untuk singgah. UMKM seperti ini adalah denyut ekonomi lokal, resep lama, rasa lama, tetapi harapan masa depan yang terus harus diperjuangkan. Sudah berapa lama? Lama sekali. Oh, jenengan iso basa Jawa tak? Bisa iso basa Jawa? Nah, nggih niku ngangge basa Jawa mawon nggih. Nggih, pun lama sekali. Lamane pinten tahun? Pun dangu sangat mboten kok hitung tahun iki. Niki sing damel sinten? Apa? Sing damel sinten? Kula jam. Niki nek warna ijo pripun, nek warna coklat pripun? Ijo pandan, coklat gularen, ingkang putih original. Original. Ki, nya. Nggih. Nggih, monggo. Oh, nggih, monggo. Siprien. Econ apa mboten? Oh, nggih. Jajal tak buktekke. Econe kaya ngapa sing coklat iki nggih? Sing rasa napa, Pak? Lho.
aren. Nek gula aren pandan, sing gula aren rasane legi. Kuwi serabine Bu Suparmi. Nggih, Bu. Legi tenan. Legi. Jadi sedulur sederek, kalau kita mau ke Semarang atau mau ke Temanggung, nah ini ada di Jalan Raya Ngampin. Ini deretan ibu-ibu yang jual serabi. Larisi ya, larisi mampir sini. Mampir serabi ini enak gurih banget. Rasane ono rasa gula aren kalih rasa pandan. Pandan warnane ijo. Bu Suparmi senenge ngagem klambi ijo ngono. Nggih kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Nggih. Sing damel adonan teng pundi? Teng dalem napa teng mriki? Oh, di sini. Ini rumah pendidikan. Oh, ini. Oh. Mandian kok nganti wadai ireng ngono ki. Apa ndak ora pecah? Niki nak pun pecah nggih nembe ganti, Bu. Oh. Sok awet pirang tahun? Boten tahunan itu. Sesasi. Ini paling 2 sampai 3 bulan. Ngoten nggih. Tapi memang enak nek diiras nggih. Lah nggih. Ayo. Sedinten sok telas pinten adonan? Boten kakak, paling lain Sabtu ngaten. Oh nggih rame. Oh. Sekarang musim sekarang baru agak sepi sih. Oh ngoten. Nek rame pas nopo? Hari Minggu paling random. Kalau hari biasa ini paling kadang saya 15 kali. Kadang tidak habis. Nggih. Oh niku jadi adonan putih ya ngene coklat. Oh. Adonan dasarnya putih dulu. Iya. Ini kan nggak manis tuh, jadi nggak putih. Oh. Setelah putih bisa coklat. Coklat ini dari gula aren. Nggih. Yang hijau ini dari pandan. Pandan. Tepungnya tepung Tepungnya tepung beras. beras. Oh, kali santen nggih. Tepung beras, santan, kasih garam. Kalau nggih foto but. Tak pijetin jenengan. Iya, Mbak. Oh, nggih. Ini Singgasana. Singgasana bismillahirrahmanirrahim. Pertama putih dulu. Ngeten sak meten. Ya. Sesuai keinginan ibu. Ngeten. Terus Kita aja. Ngeten? Kasih tengah. ngeten. Oke. Tambahin boten napa-napa. Oh. Ngeten. Nggih. Wah, ayu ya jenengan. Ya Allah. Oh, tutup. Makanya kemauan kemarin. Pripun carane? Ngeten. Ngeten. Ra panas kok. Lagi wis dadi. Oh, nggih. Panas boten, Bu. Boten. 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 Bisa dino betah niki. Berarti betah. Iki makan tenan nek ngene iki ya. Enten tiyang pinten tentang mriki? Sekitar 90-an, Bu. Oh, yang ini. Iya, semua sekitar 90. Aku ming sithik sakmene. Ada di sana banyak, Bu. Oh. Ada sana sini. Ada sekitar 90. Oh. Ada paguyubannya, setiap bulan kita Arisan. ya kumpulan arisan. Yang sebelah sana mungkin sudah, Bu. Niki. Iya. Mantep mawon, Bu. Kandhani nek gayai niki. Aku kelet. Lampirnya terbiasa. Ora iso, Mbak. Maaf saudara-saudara, inilah serabi. Pun. Ditahan kan, kan? Oh, alah, Bu arti tahan koyong apa dadi koyong ini. Nah, ini hasilku. Mbak, tobat aku, Mbak. Spesial itu. Spesial nih, Mbak. Maafkan daku ya, Mbak. Kula nyuwun kalih dosa nggih, Bu. Nggih. Serabi Ngampin Bu Ponirah. Bu, kula pesen kali dosa dibungkuske. Tak niki nggih. Nggih. 20 porsi dibungkuske nggih lek tak beto. Perjalanan berlanjut. Makan siang di rumah makan apung Kampung Rawa. Kita masuk Kampung Raya Risto.
Hei kok kampung raya? Kita masuk Kampung Rawa Resto Apung yang ada di seputaran Rawa Pening. Ini pas jam makan siang. Iya, makan siang. Spesial menunya apa tahu apa kayak nih? Tahu khas Kampung Rawa ya Pak. Orang no enceng gondok tumis. Genjer. Genjer maksudnya. Ada jus genjer. Campur apa? Ya nanti ya dicampur sama Jeruk. Nggak gatal tuh Pak. Kalau genjer nggak gatel Bu. Kalau enceng gondok. Enceng gondoknya yang buat tali itu. Ya toh Pak. Ini kan tali-tali pengikat ini kan enceng gondok. Nah, kita sudah sampai di Kampung Apung. Yang unik dari jajanan Ngaglik ini adalah alat transaksinya menggunakan keping ikan. Jadi sebelum kamu berbelanja di sini kamu wajib menukarkan uang rupiahmu di keping ikan. Nilai satu keping sama dengan 2.000. Kebetulan ini mampir untuk makan siang di Kampung Rawa. Jadi sebelah sana Rawa Pening dan itu Jalan Raya Lingkar Ambarawa di pinggir hamparan sawah yang luar biasa. Wah, sawah koyong ini ketahanan pangan kayaknya tidak diragukan ya. Mantap. Ini contoh kita sedang makan mewah. Makan mepet sawah. Menunya luar biasa unik. Nanti ada saya pesan tumis genjer. Jadi di rawa itu ada tanaman yang namanya genjer dan itu bisa dimakan sayurnya. Lalu kemudian dibikin sayur tumis, lalu kemudian ada enceng gondok. Nah kalau enceng gondok itu biasanya dikeringkan dan dibuat kerajinan untuk tali temali seperti ini. Jadi ayo sederek sedulur Jawa Tengah kalau pas melintas di Jalan Lingkar Ambarawa, mampir di Kampung Apung Rawa. Menunya enak, suasana lingkungannya mantap luar biasa. Menghadirkan pengalaman yang sangat unik, bersantap di atas air, menyatu dengan alam, dan menu khasnya seperti jus genjer, oseng genjer, dan aneka seafood yang menjadi pengingat bahwa potensi Rawa Pening bukan hanya panorama, tetapi juga sumber ekonomi masyarakat sekitar yang perlu terus didorong untuk pemanfaatan dan berbagai pengolahannya. Inilah bagian perjalanan penting yang paling menghangatkan. Di Dusun Kunir, saya menyapa warga, mendengar cerita-cerita mereka, dan berbagi pesan. Mulai dari cek kesehatan rutin, pentingnya pendidikan, dan pentingnya pelatihan keterampilan menuju potensi generasi Indonesia Emas 2045. Suara warga, senyum mereka, dan dialog yang sederhana ini menegaskan bahwa kebijakan harus lahir dari fakta di lapangan, bukan hanya dari ruang rapat. Menyapa warga selanjutnya di Kecamatan Jambu. Melewati hamparan sawah di Kecamatan Jambu, obrolan berlanjut. Kami berbicara tentang bagaimana komunikasi keluarga bisa berjalan dengan hangat, perhatian terhadap isu bullying, serta kesehatan mental. Hal-hal ini sering luput tetapi sangat menentukan masa depan generasi muda. Desa bukan hanya sekedar tempat untuk bertani, tetapi tempat untuk membangun karakter bangsa.
Perjalanan hari pertama ditutup dengan singgah di Desa Brongkol, menikmati durian bersama sambil berdialog dengan ibu-ibu penjual durian yang sudah lama berjualan dan menjaga konsisten ketersediaan durian sepanjang harinya dan tidak bergantung dengan musim. Perjalanan hari kedua dibuka dengan energi yang luar biasa. Ya, di Gebyar Senam Tera Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang ke-40. Sekitar 8.000 para terawan dan terawati seprovinsi Jawa Tengah peserta berkumpul mengikuti upacara, sambutan, hingga senam tera bersama. Ini bukan sekedar acara seremonial, tetapi semangat kebersamaan, kesehatan, semangat hidup aktif di masyarakat Jawa Tengah. Kegiatan selanjutnya saya temu warga di Kelurahan Tambak Boyo. Saya melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan menjelaskan berbagai peran dan tugas DPD RI sekaligus berdiskusi tentang beberapa hal seperti potensi rawa bening, koperasi merah putih, pemanfaatan media sosial untuk produk-produk lokal, program MBG hingga regenerasi petani. Dialog ini menjadi ruang harapan, tempat gagasan bertemu kebutuhan nyata daripada warga masyarakat. Nah ngono Pak, ben sumringah kabeh ora apa-apa ono catering. Jadi tak ceritani sithik mawon. Niki kula ming pekangge pemantik mawon bar niki jenengan nek badhe ngendikan monggo. Nggih, ngendikan dalam artian saut-sautan ben kula nggih saya paham. Karena kula sebagai anggota legislatif teng DPD RI tugase napa? Salah setunggalipun damel rancangan undang-undang. Kula matur rancangan soalnya mangke keputusane sik mutuske DPR. Kedua, kula nggih memberikan pengawasan terhadap jalannya undang-undang. Sing nglakokke sinten? Pemerintah. Misalnya kebijakan kaitanipun kali MBG niku hubungane kali kesehatan kali pendidikan toh, cek kesehatan gratis. Nggih, tambatan pun dimanfaatkan apa dereng? Nggih, hak untuk berserikat dan berkumpul jenengan gadah mungkin enruwenan, mungkin kagem wadah kesenian. Dengan Pak Menteri Ketenagakerjaan, beliau menyampaikan berapa akses pelatihan yang kemudian membekali para lulusan sarjana bahkan, yaitu melatih terutama baik untuk dalam negeri ataupun luar negeri. Dan sebenarnya hal semacam itu juga bisa kita akses informasinya melalui Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Panjenengan. Memang sekarang tidak cukup sekolah, ijazah sekolah formal, tetapi juga perlu keterampilan. Termasuk juga yang bekerja ke luar negeri, itu juga kebutuhan tentang skill untuk kebutuhan biasanya mesin yang banyak diminta untuk Asia, ada Korea, Jepang dan sebagainya, itu juga banyak biasanya diminati oleh generasi muda. Tetapi juga perlu diingat begitu dapat uangnya juga dikembalikan ke negara kita, artinya di Indonesia sebagai devisa negara kita, bukan sekedar kemudian terbang begitu saja. Masukan panjenengan memang ini PR besar, ruang lapangan pekerjaan dan kemudian juga keterampilan dan pemahaman tentang skill itu perlu ditingkatkan dan akses ini perlu ditambah melalui program-program baik beasiswa ataupun baik juga pelatihan-pelatihan yang langsung bisa ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan. Itu menyasar di berbagai lapisan elemen masyarakat. DPD RI dari Tambak Boyo untuk Indonesia. Langkah santai di alun-alun Kabupaten Semarang memberikan waktu jeda sejenak untuk melihat berbagai aktivitas warga masyarakat, di mana alun-alun ini adalah ruang publik tempat berinteraksinya masyarakat dan juga UMKM bergerak. Ruang seperti ini penting karena pembangunan juga berarti menyediakan ruang-ruang bahagia bagi warga masyarakatnya. Bertepatan hari Minggu, CFD diselenggarakan. Pada kesempatan hari ini saya ada di alun-alun Kabupaten Semarang, tepatnya di alun-alun Bung Karno Ungaran. Jadi aktivitas masyarakat sangat ramai sekali.
ada yang berolahraga, kuliner, berjualan, berkumpul dengan masyarakat, dan juga ada event-event yang ada di alun-alun ini. Rasanya ramai sekali dan alhamdulillah suasana sangat cerah dan gembira bersama. Semuanya salam sehat selalu. Saya Denti Eka Widi Pratiwi, anggota DPD RI utusan Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya menapa dan menyapa masyarakat Jawa Tengah. Monumen Palagan Ambarawa. Suasana menjadi khidmat. Teringat pertempuran Ambarawa saat itu. 20 November sampai dengan 15 Desember 1945 mengajarkan kita tentang keberanian dan pengorbanan. Kunjungan ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak pernah gratis. Dan tugas kita hari ini adalah mengisinya dengan kerja nyata. Monumen Istiman menyimpan jejak sejarah sejak 1975. Berbagai koleksi senjata saat perang, baju-baju yang digunakan oleh para pejuang, dan lokomotif uap pengangkut hasil bumi rute Jogja Purwodadi menjadi saksi bagaimana transportasi pernah menjadi tulang punggung perjuangan dan ekonomi rakyat. Perjalanan berlanjut di Museum Kereta Api Ambarawa. Replika stasiun dan kereta bersejarah menghadirkan nuansa masa lalu yang hidup. Sejarah bukan untuk dikenang saja, tetapi untuk menjadi pelajaran agar kita melangkah lebih bijak ke depan. Perjalanan saya kembali ke Temanggung menutup rangkaian agenda pada kesempatan hari ini. 2 hari di Kabupaten Semarang bukan hanya tentang destinasi semata, tetapi tentang perjumpaan, dialog, dan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Saya Denti Eka Widi Pratiwi, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Utusan Provinsi Jawa Tengah, akan terus menapa dan menyapa karena Jawa Tengah tidak hanya sekedar wilayah, tetapi rumah besar yang harus kita jaga bersama. Menapa dan menyapa Jawa Tengah bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Dari meja makan sederhana, hamparan sawah, suara warga, hingga monumen perjuangan. Semuanya mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dari kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya. Kabupaten Semarang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dan perjalanan ini akan terus berlanjut. DPD RI dari daerah untuk Indonesia.